wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini bersama saya Rizka sebagai host, dan kita saat ini bersama dengan Ibu Sri Lindawati Estos MKes sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat bergabung Ibu Linda. Sama-sama, selamat bergabung, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Beliau adalah Kepala Seksi Penyuluhan Keluarga Bidang Kesehatan ke Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka menyambut Hari Lanjut Usia Nasional ke-24 yang bertepatan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan tema Negara Hadir untuk Lanjut Usia dengan subtema Keluarga Sayang Lansia, Keluarga Bahagia. Baik, langsung saja Bu, di HLUN kali ini yang cukup berbeda Bu ya, karena kali ini kita dihadapkan dengan wabah COVID-19. Menurut Ibu sendiri, langsung saja Bu, kita sesi tanya jawab aja ya. Jadi dalam wabah COVID-19 ini Bu, sekaligus hari HLUN, bagaimana pencegahan bagi lansia agar tidak terpapar dengan wabah COVID-19 ini Bu? Silakan Bu. Ya, sesuai keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan bahwa kita dihadapkan pada bencana non alam dengan adanya wabah COVID-19, maka pelaksanaan HLUN tahun ini memang tidak seperti biasanya, tapi disesuaikan dengan kondisi di mana kita juga harus mewaspadai bagaimana pencegahan COVID-19. Apalagi untuk lansia yang memang rawan karena dari segi imunitas, kemudian karena kemungkinan ada penyakit degeneratif dan sebagainya, maka kita harus mengantisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak menyebabkan lansia tersebut rawan dan terpapar dengan COVID-19. Kegiatan tersebut macam-macam, jadi bisa dengan melaksanakan konseling, penyuluhan bagi tenaga kesehatan untuk lansia, bagaimana meningkatkan imunitasnya, bagaimana menjaga nutrisinya. Artinya nutrisi harus terpenuhi, misalnya memang lansia tersebut punya penyakit degeneratif atau punya penyakit misalnya penyakit gula, ya nutrisinya harus disesuaikan, memang tidak boleh yang harus rendah gula dan sebagainya. Kemudian latihan fisik yang ringan, kemudian berusaha bahagia agar ini juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi lansia bisa membaca buku, bisa jalan-jalan, kemudian ikut mungkin dengan kegiatan yang sifatnya bakti sosial seperti pembagian masker, kemudian melaksanakan edukasi untuk keluarganya, kemudian caregiver yang ada di keluarga juga bisa membantu lansia agar bisa menjaga kesehatannya, misalnya dengan membantu mencari informasi bagaimana pencegahan COVID-19, kemudian PHBS-nya seperti apa, rajin mencuci tangan, pakai masker, social distancing, dan memberitahukan kepada lansia supaya dia juga tidak mendekati atau berkerumun dengan banyak orang yang akhirnya nanti akan semakin rawan dengan kondisinya. Nah, ini juga harus ditambah dengan hal-hal lain yang positif yang bisa meningkatkan rasa nyaman, bahagia agar lansia tersebut bisa tetap. Intinya psikologisnya juga harus kita dukung agar tidak mudah stres, tidak mudah merasa takut. Apalagi kita kalau pada masa wabah ini semua pasti pada parno Bu ya. Semua takut, ngomong-ngomong kemana-mana takut. Dan lagi di media elektronik juga sekarang kan tayangan di televisi juga lebih variatif, menyesuaikan dengan kondisi bahwa penonton ini akan lebih banyak di rumah yang menyaksikan berbagai suguhan yang lebih menarik. Nah, jadi itu juga akan bisa membantu. Gitu Bu ya. Kemudian Bu, bagi lansia yang memang memerlukan pengobatan yang memiliki penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, atau stroke, itu kan mereka memerlukan pengobatan yang berkesinambungan, kemudian pasti sering kontrol. Dalam masa pandemi ini mereka harusnya gimana Bu? Apakah stop dulu ke dokternya selama wabah ini atau gimana Bu treatmentnya? Iya, khusus bagi lansia yang memang punya penyakit degeneratif, apalagi penyakit gula yang memang harus rutin minum obat,
tetap harus minum obat justru, jangan tetap harus putus. minum obat. Kemudian ini juga bisa memanfaatkan anggota keluarga sebagai caregiver tadi. Iya. Jadi bisa dengan layanan antar jemput obat. Apalagi sekarang kan sudah ada hotline di masing-masing fasilitas kesehatan untuk bisa antar jemput atau seperti apa. Kemudian untuk yang lansia yang punya penyakit tekanan darah tinggi, nah ini juga bisa tetap memanfaatkan hotline layanan puskesmas tersebut. Apakah berkonsultasi online, kemudian via telepon, kemudian nanti ada kunjungan petugas untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah agar obat-obatan tekanan darahnya juga tetap terkontrol. Jadi justru jangan putus, kecuali untuk yang memang hanya sekedar sekedar kontrol yang memang bukan terlalu urgent, mungkin sebaiknya dihindari yang tidak terlalu berkerumun dengan banyak orang. Jadi Bu, terkait dengan tema kita, keluarga sayang, lansia, keluarga bahagia. Jadi bagaimana Bu peran keluarga atau masyarakat di dalam rumah, yang misalnya kita punya di rumah bisa punya kakek, nenek, untuk membantu melayani lansia kita di rumah. Yang jelas motivasi dalam keluarga itu harus tetap nomor satu. Dukung selalu lansia, misalnya yang perlu obat-obatan tetap selalu didukung. Kemudian mendukung juga bagaimana asupan nutrisi, bagaimana menjaga pola hidup, PHBS-nya itu tetap harus didukung. Jadi jangan sampai lansia ini merasa dia terabaikan karena semua orang sibuk dengan paranoidnya untuk mencegah COVID-19. Justru lansia ini merasa terabaikan. Nah ini bisa jadi malah semakin menurunkan imunitas tubuhnya sendiri. Terakhir Bu, tips-tips yang mudah diingat oleh keluarga atau masyarakat agar kesehariannya bisa kita aplikasikan untuk menjaga lansia kita di hari-hari ini. Ya, yang jelas untuk dalam kondisi wabah seperti ini tetap pakai masker kemanapun ya. Misalnya di dalam rumah seandainya ada yang batuk pilek, itu juga tetap pakai masker. Bagaimana protokol untuk yang batuk pilek bersin seperti apa, harus tetap menjaga menutup segala macam mulutnya. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang ringan untuk lansia, bisa seperti yoga, pernapasan, kemudian jalan di sekitar rumah, berkebun, kemudian ini juga bisa semakin meningkatkan kebugaran lansia juga. Ada satu sebenarnya pesan yang penting nanti di akhir untuk lansia. Jadi tua itu pasti, tapi sehat dan bugar itu adalah pilihan. Jadi kalau untuk sehat dan bugar kita semua harus berupaya mencapai. Jadi Bu tadi tipsnya kata-katanya tua itu pasti, ya. Tua itu pasti. Jadi sehat dan bugar itu adalah pilihan. Ya, sebelum menutup sesi kita kali ini, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu perihal hal-hal yang perlu kita jaga di wabah COVID-19 ini. Ya, khususnya untuk teman-teman di pelayanan di puskesmas sebagai lini yang terdepan. Karena banyaknya referensi tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini, kami dari Seksi Penyihatan Keluarga meramu membuat buku atau pedoman tentang program, baik program kesehatan ibu, anak, lansia, remaja, KB, ada semua di dalam buku ini untuk memudahkan teman-teman semua bagaimana nanti jika melakukan pelayanan untuk sasaran yang ada di wilayahnya. Jadi tadi sampai penyampaian dari Bu Linda, tips-tips yang diberikan Bu Linda dan penyampaiannya sudah sampai ke Bu Linda sekaligus menutup sesi tanya jawab kita kali ini. Saya Rizka selaku host mohon pamit undur diri. Dan saya Linda kembali mengingatkan bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi bugar dan sehat itu adalah pilihan. Ya, selamat datang kembali nanti di YouTube channel Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang lain dengan tema yang berbeda. Kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa stay safe, stay healthy, selalu pakai masker, physical distancing, dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.